Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, bertemu kembali di channel Mawardi Family. Jangan lupa sebelum Anda menonton untuk melakukan like, subscribe, dan share. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi lebih suka bisnis, karena bisnis itu kalau kita telaten itu bisa meningkat omsetnya. Dan bisnis itu lebih ke grafik omset. Jadi kalau seumpama kita seriusi, itu bisa grafiknya itu semakin lama semakin naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mawardi Family, kali ini Anda akan saya ajak untuk berkunjung ke sebuah pasar di Kabupaten Nganjuk, yaitu Pasar Berbek. Pasar Berbek ini kalau ditempuh dari kota Nganjuk membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Jalan yang menghubungkan antara kota Nganjuk dengan Pasar Berbek ini juga bisa ditempuh bagi Anda yang ingin berwisata ke air terjun Sedudo, karena letak Pasar Berbek ini tidak jauh dari tempat wisata air terjun Sedudo. Di Pasar Berbek ini harga-harga barang, harga-harga makanan, dan berbagai macam komoditas pertanian terbilang masih murah dan terjangkau. Pasar ini akan lebih ramai lagi kalau sudah mendekati pasaran Jawa yang disebut dengan Pasar Kliwon. Ramainya para pejalan kaki dan juga para pedagang dan pembeli di tempat ini tidak lain disebabkan karena letak strategis di Pasar Berbek ini. Letaknya yang menghubungkan antara air terjun Sedudo dengan menuju ke Loceret atau Kecamatan Loceret menjadi keuntungan tersendiri, sehingga pasar ini sering dijadikan sebagai destinasi utama untuk para pedagang dan pembeli, khususnya kebutuhan rumah tangga, kebutuhan berbagai macam kebutuhan sehari-hari bisa didapatkan di pasar ini. Karena itu, mari bersama saya ikut untuk gerbek di Pasar Berbek. Pasar Berbek juga menjual berbagai macam hasil pertanian seperti pisang, sayur, dan lain sebagainya. Berbek adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berbek merupakan cikal bakal Kabupaten Nganjuk modern. Ibu kota kabupaten berpindah ke Nganjuk saat stasiun Nganjuk selesai dibangun. Secara umum mata pencaharian masyarakat Berbek adalah bertani, berdagang, dan sektor lainnya. Pasar Berbek berjarak sekitar 10 km dari kota Nganjuk. Jika ditempuh dengan kendaraan roda 2 maka membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Pasar Berbek telah berdiri lama dan sejak tahun 1936 sudah ramai perniagaan berbagai barang di sana. Pasar Berbek dikenal masyarakat setempat dengan nama Pasar Kliwon dikarenakan saat hari pasaran Kliwon, pasaran Jawa, pasar ini akan semakin ramai penjual dan pembeli. Salah satu kebiasaan keluarga kami kalau berkunjung ke pasar ini adalah membeli kerupuk pasir, atau orang sering menyebut dengan kerupuk upil. Nah, kerupuk upil ini biasanya dimakan sembari dicelupkan ke sambal pecel Nganjuk yang terkenal pedasnya. Ini banyak para pedagang yang sedang bertransaksi, sementara kami sedang membeli kerupuk dengan harga yang murah dan banyak dapatnya. Jadi harganya sekitar 15.000 ya kalau beli di sini, dan kadang-kadang kami dikasih bonus banyak oleh ini para ibu-ibu untuk membeli kerupuk di sini.
rasanya yang khas dengan sambalnya yang khas pula. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kami sekeluarga. Karena harganya yang murah dan juga rasanya yang meriah, maka kami selalu menyempatkan diri untuk membeli kerupuk di sini. Kadang kerupuk ini juga kami jadikan sebagai oleh-oleh untuk teman-teman ketika kembali dari Nganjuk. Ada yang minta nggak pakai cabai ada. Terus rasanya Parkiran di tempat ini dijamin penuh kalau sudah hari pasaran atau kliwon. Nah, nampak di depan kami ini ada tukang becak yang membawa durian. Nah, juga menjadi kebiasaan kami sekeluarga kalau masuk pasar Brebek ini adalah membeli jajanan pasar. Jajanan pasar di sini, kenapa kami suka sekali membeli? Selain rasanya yang enak dan sesuai dengan selera kami, harganya juga murah. Mulai dari cucur, ada lemper, kemudian juga ada lumpur, lemper dan lumpur ada semua, juga ada agar-agar. Pokoknya berbagai macam makanan ini ditanggung harganya, tidak menguras kantong Anda, ya. Jadi datang saja ke pasar Brebek jika ingin berbelanja murah dan mendapatkan banyak barang-barang yang Anda butuhkan. Meskipun terletak di jalan poros utama yang menghubungkan antara Kota Nganjuk dengan tempat wisata Sedudo, harga barang di tempat ini termasuk masih murah dan terjangkau, sesuai mungkin dengan keadaan sosial para penduduk yang ada di sekitar pasar Brebek ini, yang rata-rata mereka adalah para petani. Ini salah satu pedagang yang kami temui, yang kami bertransaksi. Di antaranya adalah pedagang ini, bapak-bapak yang sedang menjual pukis. Pukis ini juga termasuk di antara jajanan favorit keluarga kami, sehingga kami sempatkan diri untuk membeli pukis ini persis di depan pasar Brebek. Harganya juga sama, murah harganya, sehingga Masya Allah di sini banyak juga orang-orang yang sedang ngantri beli pukis, termasuk di antara kami. Ternyata pedagang pukis ini kenal banyak dan tahu banyak tentang tempat tinggal kami, yaitu di Malang. Masya Allah, dengan cekatan sekali dia meracik pukis dengan rasa coklat, kemudian ada mesesnya, kemudian ada menteganya, diracik dengan begitu cepat dan disajikan begitu cepat, dibungkus, dan orang yang beli pun merasa terlayani dengan baik. Sukses buat pedagang pukisnya di pasar Brebek. Sebelum kembali ke kota Malang, kami sempatkan diri untuk mampir di salah satu toko mainan anak-anak yang bernama Toko Akbar. Di sini banyak menjual mainan anak-anak yang tentu saja anak-anak di tempat ini akan sangat senang jika dapat berkunjung ke toko ini.
Nah, pemiliknya sempat kami wawancarai dan ikuti percakapan kami dengan pemilik toko mainan anak-anak Akbar. Mas, ini di pasar mana ini? Ini di pasar Brebek. Pasar Brebek. Mas, Ya. siapa namanya Mas? Rizal. Mas Rizal. Mas Rizal, ini toko ini jualan apa saja ya? Ya, toko ini jualan semua jenis mainan dan juga semua alat tulis juga. Alat tulis. Iya. Alat tulis ini. Ya, Mainan anak-anak kebanyakan. ya. Oh iya. Ini biasanya ramenya pada setiap hari apa Mas? Biasanya hari Sabtu dan Minggu. Ya, dan juga hari libur. Oh, ada di itu pasarannya ya, memang banyak Iya. pasaran. Ya, Mas Rizal Mas Rizal ini masih muda, Iya. bisnis, buka toko. Apa suka dukanya? ya sukanya itu ya yang pertama itu kalau usaha itu penghasilannya tidak menentu. Jadi kalau seumpama pada saat sepi ya kadang-kadang ya kita harus bisa sabar. Tapi kalau seumpama pada saat rame itu biasanya juga omsetnya juga sangat lumayan. Oh gitu. Ya, Lebih suka bisnis apa suka di kantoran Mas? kalau saya pribadi lebih suka bisnis karena bisnis itu kalau kita telaten itu bisa meningkat omsetnya. Oh Dan bisnis itu lebih ke grafik omset. Jadi kalau seumpama kita seriusi itu bisa grafiknya itu semakin lama semakin naik. Sebelumnya Mas Akbar sudah pernah belajar tentang cara bisnis? Sudah Oh iya. cara mengelola, cara memanajemennya sudah. Sekarang yang diterapkan di toko ini apa? Yang pertama yaitu sistem apa namanya untuk barangnya itu ada stok juga ada, sudah ada programnya ada. Terus habis itu juga ada kita bisa mengetahui jumlah barang tanpa kita menghitung satu-satu. Jadi kita bisa tahu barang yang terjual itu tiap harinya berapa. Oh iya. Ini bisa dibeli secara offline saja atau ada online atau ada COD-an atau gimana kan? Kalau mainan ini sementara offline dan juga melayani untuk COD-an sekitaran Brebek sini. Kalau online belum karena saya pernah mencoba online. Mainan itu di online itu sepi karena apa? Karena yang pertama itu di sini tuh masih kalangannya masih kalangan pedesaan dan juga orang-orangnya itu masih belum mengenal yang dunia Shopee kayak gitu dan lain-lain. Jadi lebih suka mereka itu belinya ke offline dan juga resikonya juga rendah karena kalau mainan itu kalau ketika rusak itu sudah kalau online kalau nggak ada video unboxingnya itu tidak bisa dikembalikan. Rencana ke depan nanti mau dikonsep lebih maju lagi atau seperti apa? Iya, sudah ada planning sebenarnya buka cabang lagi dan juga itu di mode smart city. Jadi kayak apa itu namanya dari pintunya itu sudah ketika ada orang yang mau masuk itu sudah otomatis terbuka dan itu ada alarmnya yang khusus penunggunya dan itu bisa kita sambil tidur dan kita bisa mengetahui apakah ini akan ada orang masuk apa tidak. Yang pertama itu, yang kedua yaitu di model bangunan tersebut di konsep adalah ramah lingkungan. Jadi ada tamannya dan di situ ada apa namanya untuk bermain anak-anak yang itu gratis. Jadi kayak pelosotan dan lain-lain. Ya gitu. Sudah ada konsepnya. Tinggal melakukan saja. Desainnya juga sudah ada. Kira-kira rencananya tahun berapa Mas untuk pengembangan? Kalau itu sebenarnya tahun ini sebenarnya. Cuma selagi ini masih belum jelas untuk tanahnya. Maksudnya tanah itu adalah warisan dari kebetulan ibu saya juga ada tanah warisan itu kalau umpama sudah jelas maka itu akan sesegera mungkin dibangun itu. Ya seperti itu ya. Ya ada tamannya, ada teman bermainnya dan juga ramah bagi anak kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Rizal ya. Ya. Ini tuh nama tokonya apa tadi ya? Toko Akbar. Toko Ya. Akbar ya. Toko Akbar nanti akan dikembangkan lebih maju lagi. Ya. Semoga berkah usahanya Mas Rizal. Ya, amin. Bisa lebih maju lagi. Ya, amin.